Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Kijin Gen Tosu. Seorang anak yang bernama Jitan saat itu melihat adiknya yang bernama Susune tengah dikurung di dalam gudang oleh ayahnya. Ketika Jitan memeriksa gudangnya, ternyata Susune telah pergi. Ia kemudian bergegas mencari Susune dan mengajaknya pergi. Jitan dan Susune akhirnya berteduh di sebuah gubuk hingga seseorang bernama Moto datang menyelamatkan mereka. Moto kemudian mengajak mereka ke desanya yang merupakan desa penempa pedang. Ia pun membawa ke rumahnya dan memberitahukan anaknya yang bernama Sila bahwa Jitan dan Susune akan tinggal bersama mereka. Sila sangat senang mendengarnya sebab ia kini akan memiliki teman. Moto kini mulai mengajari Jitan cara menggunakan pedang yang baik sebab Moto merupakan seorang samurai yang bertugas melindungi Miko. Sementara Miko sendiri adalah ibu Sila yang bertugas menjadi gadis kuil di desa itu. Namun suatu hari, desa itu diserang oleh iblis sehingga membuat beberapa orang pun tewas, termaksud ibu Sila dan ayahnya. Beberapa tahun kemudian, Jitan telah menjadi dewasa dan menjadi penerus dari Moto. Sementara Sila juga telah meneruskan tugas ibunya menjadi gadis Miko di kuil. Sila yang merasa bosan berada di kuil kemudian keluar dan pergi menemui Jitan secara diam-diam. Saat berada di rumah Jitan, Susune ternyata masih berwujud seperti anak kecil, yang mana karena hal itu membuat Jitan melarangnya untuk selalu keluar. Jitan akhirnya mengajak Sila untuk pergi berkeliling desa. Hingga setelah berkeliling desa, Sila kemudian memberitahukan kalau ia akan menikah dengan Kiyomasa, yang mana Kiyomasa adalah penjaga Miko juga seperti dirinya dan merupakan warga asli di desa itu. Sila pun mempertanyakan apakah Jitan mau menikah dengannya dan kabur dari desa tersebut. Jitan sebenarnya sangat mencintai Sila, hanya saja ia tidak bisa mengabaikan apa yang sudah terjadi. Ia sudah berlatih keras agar menjadi kuat demi melindungi Sila dan Susune. Jika mereka melakukan itu, maka semua yang ia lakukan selama ini akan percuma. Lalu, beberapa hari kemudian, Jitan diperintahkan untuk masuk ke hutan membasmi iblis yang telah muncul. Jitan pun tanpa ragu masuk ke dalam hutan dan langsung bertemu dengan iblis itu. Jitan berhasil menahan serangan iblis itu, lalu berbalik menyerangnya dan memotong tangannya. Di sisi lain, Susune yang berada di rumah kini didatangi oleh iblis lainnya. Iblis itu mengatakan kalau Susune juga adalah iblis dan sama seperti dirinya. Susune pun mengatakan kalau ia adalah manusia dan kakaknya selalu melindunginya. Iblis itu yang bernama Tommy kemudian memberitahu Susune kalau ada yang ingin menyakiti kakaknya. Untuk itu, ia ingin agar Susune meminjamkan kekuatannya dan ikut dengannya. Namun Susune menolaknya sebab ia sama sekali tidak bisa mempercayai iblis. Tommy yang ditolak langsung saja menunjukkan sesuatu kepada Susune, yang mana ia memperlihatkan Sila yang akan melakukan sesuatu dengan Kiyomasa. Tommy menjelaskan kalau kekuatannya itu bisa melihat masa depan dan yang Susune lihat itu pasti akan terjadi. Jika Susune tidak percaya dengan apa yang ia lihat itu, maka sebaiknya mereka pergi membuktikannya. Sementara itu, Jitan kini telah terhempas jauh akibat serangan dari iblis tersebut. Serangan iblis itu terus berlanjut, begitu pula dengan Jitan yang berusaha melawannya. Dengan tekad yang kuat, Jitan pun berhasil menghabisi iblisnya. Sebelum iblis itu tewas, ia memberitahu Jitan kalau teman iblisnya yaitu Tommy telah melihat penglihatan yang jauh. 170 tahun dari sekarang akan muncul Raja Iblis yang menguasai seluruh iblis. Tujuan mereka datang ke desa ini karena di desa inilah calon Raja Iblis itu tinggal. Seketika, Jitan langsung teringat dengan adiknya. Lalu iblis itu pun kini memberikan tangannya kepada Jitan sebagai hadiah perpisahannya, yang mana hal itu membuat Jitan akhirnya pingsan. Ketika terbangun, ia kini melihat tangannya yang telah pulih kembali dan kemudian bergegas kembali ke desa. Di sisi lain, Susune dan Tommy akhirnya pergi ke kuil dan membuktikan ramalan itu, yang mana Susune merasa sangat bersedih karena Sali telah mengkhianati kakaknya. Padahal selama ini ia sudah menahan rasa sakitnya karena ia tahu kalau kakaknya menyukai Sali. Ia juga menahan dirinya tidak berkembang agar bisa terus menjadi adik dari Jitan.
Tommy yang juga terus memprovokasi Susune membuat Susune kini menunjukkan wujud aslinya. Tommy kemudian menghajar Kiyomasa dan membawanya keluar. Sementara Susune kini mengambil pedang yang ada di depannya dan bersiap menghabisi Sheila. Jitan pun akhirnya sampai di kuil itu sehingga Sheila bergegas menghampirinya. Namun Susune yang sudah kesal langsung saja menghabisinya. Jitan pun mempertanyakan mengapa Susune melakukan hal itu. Susune mengatakan kalau ia melakukan ini semua demi Jitan sebab Sheila ingin menikahi orang lain. Jitan kini merasa kalau Susune sepertinya telah berubah dan bukan seperti dulu lagi. Ia akhirnya memutuskan akan menghabisinya dan seketika tangannya langsung berubah. Jitan kemudian menghajar Susune, tapi Susune masih bisa berdiri sehingga Jitan menghajarnya lagi. Akan tetapi Tommy berhasil melindungi Susune dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tommy pun sangat senang karena ia berhasil menyelesaikan tujuannya serta melindungi masa depan bangsa iblis. Setelah itu, Jitan kini memutuskan untuk meninggalkan desa. Namun sebelum itu, kepala desa datang memberikannya pedang legendaris yang ada di kuil. Karena sekarang, ia yakin hanya Jitan saja yang pantas memilikinya. Lalu Jitan pun kini memulai petualangannya untuk menjadi lebih kuat lagi. Karena dalam 170 tahun, akan muncul Raja Iblis seperti yang dikatakan iblis sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, Jitan kini berada di sebuah kota untuk menerima pekerjaan pembasmi iblis. Hingga orang yang memberinya pekerjaan itu kini menyuruh pelayannya yang bernama Sanji untuk menjelaskan detail pekerjaannya kepada Jitan. Sanji pun menjelaskan kalau tuannya ingin agar Jitan mengusir iblis yang selalu datang mengganggu anaknya. Yang mana iblis itu selalu datang setiap malam dan mengatakan kalau anak majikannya itu adalah anaknya. Tiba-tiba anak majikannya itu yang bernama Natsu kemudian datang menemui Jitan. Ia ingin agar Sanji mengusir Jitan karena ia tidak yakin kalau Jitan adalah pembasmi iblis. Menurutnya, Jitan pasti hanya akan mengambil uang ayahnya dan melarikan diri. Lalu pada saat malam hari, kini Sanji datang menemani Natsu sebab Natsu sudah mengusir Jitan. Natsu kemudian mempertanyakan apakah Sanji juga tidak mempercayainya. Sanji pun mengatakan bahwa ia hanya percaya kalau Natsu pasti tidak akan berbohong. Tiba-tiba iblis itu pun akhirnya muncul dan akan menyerang mereka. Untungnya Jitan berhasil menebasnya dan menanyakan nama iblis itu. Akan tetapi iblis itu tidak menjawabnya sehingga Jitan langsung saja menghabisinya. Natsu kemudian menanyakan apakah iblis itu telah lenyap. Jitan mengatakan kalau iblis akan lenyap jika telah mengeluarkan asap putih. Karena tadi bukan asap putih yang keluar sehingga iblis itu akan kembali lagi. Esoknya Sanji kini berterima kasih kepada Jitan karena sudah mau tetap tinggal mengawasi Natsu. Sanji menceritakan kepada Jitan kalau Natsu itu sebenarnya hanyalah anak adopsi. Sementara istri dari majikannya itu telah dihabisi oleh iblis dan anaknya juga dibawa pergi. Sehingga Natsu sebenarnya takut jika majikannya mengira kalau Natsu adalah anak iblis. Sebab iblis itu terus saja mengatakan agar mengembalikan anaknya. Malamnya, Sanji dan Jitan kembali menjaga Natsu. Natsu lalu menanyakan apakah memang iblis itu adalah orang tuanya. Jitan mengatakan kalau iblis itu bukanlah orang tuanya dan ia bisa menjaminnya. Jitan menjelaskan kalau iblis itu lahir bisa dari keturunan iblis yang berpasangan dengan iblis lain. Akan tetapi ada juga beberapa yang terlahir dari kekuatan pikiran seseorang yang gelap. Kemarahan, kebencian, kecemburuan, obsesi, kesedihan, dan kelaparan, itulah emosi yang terpendam dalam cukup lama sehingga akan memadat dan akhirnya memunculkan wujud. Iblis itu kini muncul lagi dan meminta agar mengembalikan anaknya. Namun Jitan langsung saja menghajarnya dan menangkapnya. Jitan lalu menanyakan kepada Natsu apakah ia boleh menebasnya. Sebab iblis ini adalah perwujudan dari emosi batin Natsu yang ingin agar ayahnya memperhatikannya. Natsu pun akhirnya menyadari kalau ia memang menginginkan hal itu. Sebab ia berpikir kalau ayahnya tidak akan memperhatikannya karena ia hanyalah anak adopsi. Sanji pun berusaha menyemangatinya dan mengatakan kalau ayahnya itu sangat menyayanginya.
dan ia yakin ayahnya akan menganggapnya sebagai keluarga yang berharga. Natsu yang sudah tidak takut lagi akhirnya menyuruh Jitan untuk menebasnya. Dengan begitu, Jitan pun langsung saja menghabisi iblis tersebut. Esoknya, Jitan kini berpamitan karena tugasnya telah selesai. Ia pun menitipkan pesan kepada Natsu untuk menyayangi orang tuanya selagi mereka masih ada. Beberapa bulan kemudian, Jitan kini tengah makan di sebuah kedai. Saat sedang makan, pemilik tempat itu lalu menghampirinya. Sebab Jitan telah datang ke tempat itu selama 5 hari, padahal di tempatnya itu juga terlihat sepi. Ia pun mempertanyakan apakah masakannya sangat enak. Namun Jitan mengatakan kalau masakannya itu lumayan enak. Lalu ketika akan pergi, pemilik tempat itu menanyakan apa pekerjaan Jitan. Jitan pun menjawab kalau ia adalah seorang pembasmi iblis. Pemilik tempat itu lalu memberitahunya kalau di kota telah terjadi pembunuhan berantai. Akan tetapi, pihak kepolisian bingung menentukan pelakunya. Sebab semua korban yang ditemukan mengalami luka yang seperti dicabik-cabik. Apalagi, jumlah korban dan jumlah orang yang menghilang itu tidak sesuai. Sehingga orang-orang berpikir sepertinya pelakunya adalah iblis. Malamnya, Sinbad kemudian menunggu iblis itu di jembatan. Namun karena tak kunjung muncul, Jitan akhirnya memutuskan untuk pulang hingga ia pun mendengar suara teriakan. Saat Jitan mencari keberadaan sumber suara itu, ia malah menemukan beberapa pria yang sudah terluka. Lalu tiba-tiba seseorang datang menyerangnya, dan ketika memperhatikannya, ternyata yang menyerangnya itu adalah iblis. Karena iblis itu memiliki kemampuan untuk menghilangkan dirinya, Jitan pun berhasil membuat iblis itu terpojok hingga membuatnya akhirnya menyerah. Iblis tersebut yang bernama Mosuke kemudian memberitahukan kalau ia bukanlah pembunuh berantai. Ia juga menyerang Jitan karena mengira Jitan adalah pelakunya. Mosuke pun lalu membawa Jitan ke rumahnya dan menceritakan semuanya. Namun Jitan mengatakan kalau sebelumnya ia mendengar suara teriakan wanita. Tapi ketika mendekati suaranya, ternyata orang-orang telah dihabisi dan yang dihabisi hanyalah pria saja. Mosuke pun memberitahukan bahwa istrinya sendiri juga telah tewas. 1 bulan yang lalu, istrinya tiba-tiba menghilang hingga setelah 10 hari, istrinya akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas. Untuk itu, ia telah berjanji akan menghabisi pembunuh itu dengan tangannya sendiri. Mosuke kemudian meminta agar sebaiknya mereka bekerja sama dalam mencari informasi. Sebab mereka berdua juga memiliki tujuan yang sama. Jitan yang sudah mempercayai Mosuke akhirnya setuju untuk bekerja sama. Mereka kini mulai berkeliling menanyai orang-orang dan mencari petunjuk. Akan tetapi, walau mereka sudah menanyai orang-orang, mereka juga masih tidak menemukan petunjuk apapun. Karena sudah kelelahan, mereka pun memutuskan untuk kembali beristirahat. Jitan lalu menceritakan kepada Mosuke bahwa ia sekarang hidup hanya demi menghentikan satu iblis. Ia awalnya adalah manusia dan sosok yang ia cintai telah dihabisi oleh iblis. Sebenarnya sudah sewajarnya ia harus menghabisi iblis yang menghabisi manusia. Hanya untuk menghabisi iblis yang sedang ia buru, ia nantinya akan memutuskan ketika telah bertemu dengan iblis itu. Dan sekarang ia hanya fokus untuk meningkatkan kekuatannya saja. Esoknya, Jitan kembali makan di kedai biasanya ia makan. Pelayan tempat itu yang bernama Topu lalu menanyakan apakah Jitan telah menemukan iblisnya. Jitan memberitahukan bahwa untuk mencarinya sepertinya akan butuh waktu sebab ia masih belum mendapatkan petunjuk apapun. Lalu, Jitan dan Mosuke yang kembali mencari lagi, sama seperti sebelumnya belum juga menemukan petunjuk. Menurut Mosuke, sepertinya akan percuma jika mereka terus mencari tanpa arah. Mosuke kemudian melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri sendirian, yang mana ternyata wanita itu adalah Topu, dan mereka pun langsung mendatanginya. Namun Mosuke kemudian menghilangkan dirinya dan mengatakan agar Jitan mengantar gadis itu pulang, sementara ia juga akan pulang duluan. Jitan lalu mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Topu di tempat itu. Topu menjelaskan kalau ia hanya sedang melihat bunga salju. Meski bunga salju bukan seperti bunga sakura, tapi bunga salju juga tetap bisa memekarkan bunga yang indah. Ia sebenarnya tidak paham dengan perasaan bunga itu, tapi ia yakin kalau bunga salju pasti tidak pernah meratapi keindahannya. Karena jika ia membenci dirinya sendiri,
maka bunga salju pasti tidak akan mekar setiap tahunnya. Jitan lalu mengatakan kalau ia akan mengantarkan Topu pulang sebab berjalan sendirian di malam hari sangatlah berbahaya. 天使は寝ずに待って。 送っていただいて Setelah mengantarkan Topu, tiba-tiba Mosuke muncul di dekatnya, yang mana ternyata Mosuke tidaklah pulang dan tetap mengikuti mereka. Mereka berdua kemudian melanjutkan lagi mencari iblisnya. Hingga saat sedang menunggu di jembatan, tiba-tiba saja seorang pria diserang oleh iblis. Iblis itu kemudian mencoba menyerang wanita yang ada di belakangnya. Namun dengan sigap, Jitan langsung saja menghentikannya. Iblis itu terus saja menyerang untuk mengambil wanita tersebut. Untungnya Mosuke berhasil menyelamatkan wanita itu dari serangan iblisnya. Iblis itu akhirnya melarikan diri karena merasa terancam. Mosuke kemudian memberitahu Jitan bahwa ia akan pergi mengejar iblisnya. Dan ia ingin agar Jitan mengamankan wanita tersebut. Lalu saat menghampiri wanita itu, Jitan pun tersadar kalau wanita itu adalah Natsu. Jitan lalu mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Natsu di malam hari. Ia menjelaskan kalau ia baru saja akan kembali ke rumah setelah mengantarkan barang kepada pelanggan. 私もいつまでも子供 まだ子供ですって。 Tiba-tiba dari belakang, Sanji muncul sehingga membuat Natsu terkejut. Sanji mengatakan kalau ia datang menjemput Natsu karena kini Natsu sudah terlambat pulang. Jitan lalu menjelaskan kalau Natsu baru saja diserang oleh iblis. Seketika, Sanji langsung terkejut melihat korban yang ada di dekat mereka dan meminta agar mereka memanggil petugas. Akan tetapi menurut Natsu, itu juga percuma sebab pelakunya adalah iblis. Jitan pun kini menyuruh Sanji untuk mengantar Natsu pulang, sementara ia akan melanjutkan pencariannya. Sanji kemudian memberitahu Jitan kalau orang-orang telah mengatakan sering mendengar suara wanita yang ada di kuil pinggir kota. Mereka berpikir sepertinya iblis itu bersarang di tempat tersebut. Sementara itu, Mosuke berhasil mengejar iblis itu dan melihat kalau iblis tersebut telah menangkap wanita lagi. Hal itu pun membuat Mosuke mengingat kembali istrinya yang telah tewas. Ia kemudian berusaha mengejar iblis tersebut agar bisa mengetahui tempat persembunyiannya. Yang mana ternyata iblis itu pergi ke sebuah kuil tua yang ada di pinggir kota. Ketika masuk di dalam kuil, Mosuke melihat kalau iblis itu sedang memakan wanita. Seketika, Mosuke yang sudah sangat membenci iblis itu langsung saja maju menyerangnya. Akan tetapi, iblis itu berhasil mengetahui keberadaan Mosuke dan langsung melukainya. Tak lama kemudian, Jitan akhirnya sampai juga di kuil itu dan melihat Mosuke yang sudah terluka. Mosuke pun memberitahunya kalau di tempat itulah iblis tersebut selalu memakan para wanita. Ia juga memberikan belatinya kepada Jitan dan meminta agar Jitan menghabisinya dengan belatinya itu. Karena hanya dengan begitu, dendamnya terhadap iblis itu akan terbalaskan. Jitan pun menerima belatinya itu, tapi ia juga meminta kekuatan dari Mosuke. Mosuke yang kini akan tewas bersedia memberikannya asalkan bisa berguna untuk menghabisi iblisnya. Jitan langsung saja menghabisi Mosuke karena dengan begitu ia bisa mengambil kekuatan iblisnya. Seketika, Jitan pun langsung melihat kenangan dari Mosuke saat bersama dengan istrinya. Lalu Jitan kini bersembunyi dan menunggu iblis itu datang. Saat iblisnya telah muncul dan membawa korbannya lagi, ia langsung saja menebas tangannya. Namun karena iblis itu masih bisa melawan, membuat Jitan kini memutuskan menggunakan kekuatan iblisnya. Dengan begitu, ia langsung saja bisa menebas kepala iblisnya. Jitan kemudian mengambil kepala iblis itu dan menanyakan mengapa hanya satu wanita saja yang tidak ia makan. Padahal semua korbannya itu selalu sama. Korban pria ia habisi, sementara yang wanita ia memakannya. Iblis itu pun tidak menjawab dan hanya mengatakan kalau ia ingin memiliki tubuh agar bisa kembali. Jitan akhirnya melahap iblis itu dengan tangannya agar bisa mengambil kekuatannya. Akan tetapi seperti biasa, Jitan kini melihat masa lalu dari iblis tersebut, yang mana ternyata iblis itu adalah istri dari Mosuke yang telah tewas. Ia sebelumnya dihabisi oleh orang-orang dan dibuang ke sungai. Hal itulah yang membuatnya ingin memiliki tubuh lagi agar bisa kembali kepada Mosuke. Esoknya, Jitan kemudian kembali ke rumah Mosuke dan membawakan jepit rambut istrinya. Sementara di kedai Topu, ayahnya mengatakan kalau Jitan tidak pernah kembali lagi. Padahal ia mendengar kalau iblis telah dihabisi dan keadaan sudah kembali aman. Namun Topu mengatakan bahwa menurutnya Jitan tidak pernah berhenti mencari iblis
karena iblis itu terus saja masih ada. Malamnya, beberapa pria kini sedang merencanakan untuk menghabisi wanita lagi, yang mana ternyata mereka lah orang-orang yang sebelumnya menghabisi istri Mosuke. Jitan pun kemudian muncul dan langsung saja menghabisi mereka dengan belati yang diberikan oleh Mosuke. Beberapa hari kemudian, seorang pria bernama Mila kini sedang makan di kedai Topu. Namun Topu dan ayahnya melihat kalau Milu tak ingin memakan makanannya, sehingga mereka pun menanyakan apa yang telah terjadi. Mila menjelaskan kalau ia selalu kepikiran dengan kakaknya. Akan tetapi mereka mengatakan kalau Milu adalah pewaris tunggal dan tidak memiliki kakak. Milu pun mengatakan kalau hal itulah yang membuatnya kepikiran karena tidak ada yang mengingat tentang kakaknya, bahkan orang tuanya juga. Topu kemudian menyarankan sebaiknya Milu berkonsultasi dengan seorang pria yang bisa diandalkan. Mereka memiliki pelanggan yang suka terlibat dalam kasus misterius seperti yang ia alami. Ia adalah seorang ahli pedang yang bisa menghabisi iblis hanya dengan satu pedangnya. Tak lama kemudian, Jitan pun datang dan memesan makanan seperti biasa. Hingga saat sedang makan, Milu akhirnya menghampiri Jitan. Ia mengatakan bahwa ia mendengar kalau Jitan sering menyelidiki masalah terkait iblis atau misteri lainnya. Jika memang begitu, bisakah ia mempercayakan misteri aneh yang terjadi kepadanya? Jitan mengatakan bahwa apa yang ia katakan itu sedikit tidak benar. Yang bisa ia lakukan hanya menghabisi iblis, dan jika iblis bukan penyebabnya maka itu di luar kemampuannya. Mendengar hal itu, Mila pun akhirnya pergi meninggalkan kedai tersebut. Lalu Topu dan ayahnya akhirnya meminta kepada Jitan agar mau membantu Mila, sebab Mila menganggap kalau ia memiliki kakak, tapi kakaknya itu telah menghilang dan itu membuatnya kepikiran. Mila juga adalah salah satu pelanggan tetap mereka, sama seperti Jitan, sehingga mereka sangat bersedih melihat Mila yang terus murung. Karena ini adalah permintaan dari Topu dan ayahnya, Jitan akhirnya menerimanya. Sebelum pergi menemui Mila, Jitan terlebih dahulu memikirkan apa yang harus ia lakukan. Namun ia pun tak sengaja bertemu dengan Natsu. Jitan lalu menanyakan apakah Natsu akan menikah dengan Sanji, karena menurutnya ayahnya pasti akan senang menyerahkan Natsu pada orang yang sudah ia kenal. Natsu pun mengatakan kalau ia sudah menganggap Sanji itu seperti kakaknya sendiri, dan ayahnya juga telah banyak menjodohkannya dengan orang lain. Namun ayahnya tetap menghormati apa yang akan ia putuskan. Setelah itu, Jitan kemudian menemui Mila dan mengatakan kalau ia akan membantunya. Hanya saja ia tidak menjamin bisa memecahkan kasusnya. Mila pun tidak mempermasalahkannya, asalkan Jitan mau membantunya itu sudah cukup baginya. Lalu Jitan ingin agar Mila menceritakan secara detail bagaimana kakaknya bisa menghilang. Mereka berdua akhirnya pergi ke kedai Topu untuk membicarakannya. Mila kemudian memberitahukan bahwa sekeras apapun ia mencari kakaknya yaitu Mita, ia sama sekali tak bisa menemukan jejaknya. Dan yang lebih aneh lagi, tak ada yang tahu tentang kakaknya. Bahkan orang tuanya bersumpah tidak ada pria bernama Mita di keluarga mereka, dan hanya ia seorang dirilah putra dari orang tuanya. Ia juga bertemu dengan beberapa orang dalam ingatan samarnya, tapi orang-orang itu juga sama sekali tidak mengenal Mita. Kini hanya ia seorang saja yang mengingat tentang keberadaan kakaknya. Jitan lalu menanyakan kapan kakaknya itu mulai menghilang. Mila mengatakan bahwa ia merasa kakaknya mulai menghilang pada akhir Januari. Ia mengingat sebelum kakaknya itu menghilang, ia sempat mengatakan kepadanya kalau ia akan pergi menemui putrinya. Dan di kamar kakaknya juga ada bunga yang daunnya tipis, memiliki kelopak putih dan inti kuning. Jitan pun merasa sepertinya ada sesuatu yang aneh dan meminta agar Mila sebaiknya membawanya ke rumahnya. Esoknya, ketika Jitan datang ke kedai Topu, ternyata Natsu juga ada di tempat itu. Ayah Topu yang melihat Jitan datang kini memberikannya sesuatu yang telah diberikan Mila kepadanya. Jitan sebenarnya tidak ingin menerimanya, sebab itu adalah hadiah dari Mila. Tapi karena terus dipaksa, Jitan akhirnya mengambilnya. Lalu Jitan pun menanyakan kepada Topu, apakah menurutnya bunga yang dikatakan oleh Mila adalah bunga depodil. Menurut Topu, dari ciri-ciri yang dikatakan oleh Mila,
itu memang seperti adalah bunga depodil. Setelah itu, Jitan kemudian pergi ke rumah Mila untuk melihat situasinya. Namun saat masuk ke rumah Mila, Jitan merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Hingga ibu dari Mila pun mempertanyakan siapa tamu yang ia bawa. Jitan pun langsung saja memperkenalkan dirinya dengan sopan, yang membuat ibu dari Mila meminta maaf karena sudah tidak bersikap sopan. Mila kemudian menyuruh Jitan untuk masuk ke rumahnya. Akan tetapi sebelum itu, ibu dari Mila berterima kasih kepada Jitan karena sudah mau berteman dengan anaknya. Sebab akhir-akhir ini anaknya sering murung dan jarang tersenyum. いい母親だな。いえ。こちらです。 Setelah itu, Mila pun menunjukkan bunga itu kepada Jitan, yang mana sesuai dengan tebakan Jitan, ternyata itu memang bunga depodil. Jitan kemudian menjelaskan kalau gadis yang akan ditemui oleh Mita itu sepertinya adalah iblis. Mita kemungkinan dibawa ke tempat yang terisolasi dari dunia nyata, dan bunga depodil itu adalah bunga yang mungkin tumbuh di tempat iblis itu tinggal. Jitan lalu meminta agar Mila memperlihatkan kamar dari Mita. Namun ia ingin agar Mila terlebih dahulu pergi dan ia akan menyusulnya. Jitan sebenarnya sengaja melakukan hal itu karena jika ia ikut, kemungkinan tidak akan ada terjadi sesuatu. Sementara itu, Mila yang pergi ke kamar Mita tiba-tiba saja merasa pusing. Ia pun kini dibawa ke alam lain dan melihat seorang gadis kecil, yang mana gadis kecil itu kehilangan orang tuanya karena kebakaran. Lalu ketika gadis itu sadar, ia melihat kalau seluruh kotanya telah terbakar dan ia juga kini telah menjadi seorang iblis. Gadis itu pun terus berjalan menyusuri waktu hingga setelah sekian lama ia pun kembali ke daerahnya. Namun ketika kembali, ia melihat kalau tempat tinggalnya dulu kini telah ditinggali oleh keluarga lain. Gadis itu pun merasa ingin kembali ke kehidupannya yang sebelumnya, sehingga tanpa sengaja ia pun menciptakan alam lain yang sama seperti dulu. 何が前の兄の部屋とは別の場所に迷い Di sisi lain, Mila kini sadar kembali dan terkejut kini telah berada di alam lain. Jitan pun juga ikut masuk di dunia itu dan menanyakan apakah Mila melihat kehidupan dari gadis itu. Mila mengatakan bahwa ia melihatnya juga dan terasa sangat nyata. Lalu tiba-tiba Mila merasa pusing lagi dan melihat kakaknya yang sedang berbicara dengan gadis itu, yang mana ternyata Mita sendirilah yang meminta kalau ia akan tinggal dengan gadis itu. Gadis tersebut sebenarnya sudah menolaknya, hanya saja Mita terus memaksa dan meminta untuk menjadi ayahnya saja. Mila yang kembali sadar kemudian memohon kepada gadis itu agar mengembalikan Mita. Namun gadis itu mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi orang di tempatnya itu. Jitan pun juga menjelaskan kepada Mila kalau itu sebenarnya percuma. Bunga yang Mila tunjukkan sebelumnya itu adalah bunga depodil kecil yang mekarnya lebih awal. Bunga itu mekar di musim dingin, sementara Mita menghilang di musim semi, dan sekarang adalah musim gugur. Mita pasti memetik bunga itu di tempat ini, tapi Jitan mengira kalau bunga dapodil itu akan selalu mekar di tempat ini. Nyatanya tidak seperti itu, sehingga kemungkinan waktu di tempat itu berlalu dengan cepat. Gadis itu pun mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh Jitan. Ia juga meminta maaf kepada Mila karena sudah merebut kakaknya. Gadis itu kini akan pergi sebab ia merasa kalau sudah memiliki rumah baru, yaitu Mita. Esoknya, Jitan dan Mita kini bertemu di kedai toko, yang mana Mila mengatakan bahwa ia sudah menyelidiki kebakaran yang terjadi 200 tahun lalu. Dalam arsip pemerintahan, memang itu pernah terjadi dan kemungkinan bencana itulah yang membuat gadis itu kehilangan segalanya. Mila pun berterima kasih kepada Jitan karena sudah membantunya, dan sekarang ia sudah merasa lebih baik lagi sebab ia yakin pilihan yang diambil oleh kakaknya itu pastinya sesuai dengan keyakinannya yang kuat. Lalu ketika Mila telah pergi, Topu dan ayahnya juga berterima kasih karena Jitan sudah mau membantu Mila. Jitan kemudian memberitahu mereka sepertinya Mita telah tinggal di rumah gadis iblis itu selama 20 tahun. Namun saat kembali ke dunianya, ia sadar kalau dunianya itu waktu berlalu belumlah sampai sebulan. Karena tak bisa kembali dalam keadaan seperti itu, Mita akhirnya memutuskan membuka kedai. 定長様はとっくに死んでいる。あの娘が笑ったからだ。 Jitan sangat yakin dengan spekulasinya ini sebab ia melihat gadis itu tersenyum sebelum menghilang. Hal itu menandakan kalau ayahnya yaitu Mita pastinya masih hidup. Dengan kata lain, ia juga yakin kalau ayah Topu adalah Mita. Karena sudah ketahuan
Mita pun menanyakan bagaimana Jitan bisa mengetahuinya. Jitan mengatakan kalau ia sebenarnya sudah curiga saat Mita memberikannya hadiah. Karena yang ia tahu, benda yang ia berikan itu adalah benda berharga yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang pemilik kedai. Mita kemudian mengakui Jitan sangatlah hebat dan ia juga sebenarnya sudah tahu kalau Jitan adalah iblis. Jitan kemudian menanyakan di mana gadis itu sekarang. Mita pun mengatakan kalau gadis iblis itu adalah Topu. ここにいるじゃないですか。ね、言ったでしょ。 Beberapa bulan kemudian, ayah dari Natsuki ini memanggil Jitan. Ia memberitahukan Jitan kalau ia ingin meminta bantuannya sebab ada kasus mengenai iblis. Pemilik dari toko buku memberitahukannya kalau ia menemukan sesuatu yang janggal. Pemilik toko buku itu kemudian datang dan membicarakannya kepadanya, yang mana ia ditunjukkan sebuah gambar yang dirumorkan kalau itu adalah gambar iblis. Karena orang yang menjual gambar tersebut akan mendapatkan masalah. Menurut Jitan, ia melihat kalau gambar itu sepertinya hanya gambar biasa, tapi makhluk supernatural itu hanya muncul dalam kondisi tertentu. Namun ayah Natsu mengatakan jika gambar itu memang membawa masalah, maka ia tetap akan memintanya untuk mengurusnya. Setelah itu, Jitan pergi ke kedai Topu untuk beristirahat sebentar. Tiba-tiba Sanji datang dan memberitahukannya bahwa ia telah menemukan gambar iblis. Menurut rumor, pemiliknya telah mati secara misterius dan dikutuk. 俺が持ってきたやつと同じく数あるってのは閉まらない話。 Akan tetapi Jitan mengatakan bahwa ia juga baru saja menerima gambar itu. Sanji pun merasa kalau ini sangat mencurigakan sebab gambar yang dirumorkan sebagai gambar iblis ternyata ada dua. Sanji mengatakan bahwa ia mengenal beberapa pemilik toko buku. Sepertinya mereka bisa pergi menanyakan siapa yang telah membuat gambar itu. Lalu Sanji dan Jitan kemudian pergi menemui pemilik toko buku. Sanji pun mengatakan apakah ia menjual gambar iblis Kudasanka. Pemilik itu mengatakan kalau ia tidak menjual gambar itu lagi semenjak muncul rumor kalau itu adalah gambar iblis. Apalagi seniman yang membuat gambar itu kini sedang terbaring sakit. Sanji akhirnya menanyakan di mana seniman itu tinggal, dan setelah mengetahui tempat tinggalnya, ia pun langsung saja memberitahukannya kepada Jitan. 待たせたな。なんあとはこちらで受け持とう。 Setelah itu, Jitan kemudian pergi menemui seniman itu yang sedang berada di rumahnya. Jitan menanyakan apakah memang ia sedang sakit. Namun pria itu mengatakan bahwa ia tidaklah sakit, hanya saja ia memang telah cukup tua dan tidak seperti dulu lagi. Lalu Jitan pun menunjukkan gambar Kudasanka dan menanyakan apakah benar ia yang membuatnya. Pria tersebut yang bernama Kasan mengatakan kalau ia memanglah yang membuatnya, sehingga Jitan pun langsung saja meminta agar Kasan menceritakan awal mula dari gambar itu. Kasan mengatakan bahwa nama gambar itu sebenarnya merujuk pada gadis yang ada di gambarnya. Dahulu, seorang Ronin bernama Moto dari desa penempa pedang selalu datang ke tempatnya, dan Motolah yang memberikan nama pada gambar itu. Jitan yang mendengarnya menjadi sangat terkejut dan memberitahukan Kasan kalau ia juga dari desa penempa pedang dan Moto itu ayah angkatnya. Untuk itu, ia ingin agar Kasan menceritakan apa yang terjadi. お前の親父はな、年に元春さんが。 Kasan lalu menceritakan sewaktu ia masih muda, ia pindah ke kota itu dan mulai menjalani kehidupan barunya. Ia pun bertemu dengan seorang wanita bernama Nana yang juga tinggal di tempatnya. Dengan tekad yang kuat, Kasan selalu tekun membuat lukisan agar menjadi pelukis yang terkenal. Suatu hari, Moto pun datang mengantarkan surat untuk Nana. Ia pun mengeluh karena gadis Miko di desanya selalu menyuruhnya dengan marah, dan menurut Moto gadis Miko itu lebih mirip iblis. Hingga suatu hari, Moto pun kini berubah dan memintanya membuatkan gambar gadis Miko. Ia ingin agar Sasan melihat Nana saja, sebab Nana juga sebenarnya berasal dari desa penempa pedang. Dan Nana itu sangat mirip dengan gadis Miko di desanya. Sasan pun akhirnya mulai membuat gambarnya, dan ia harus beberapa kali membuat gambarnya agar Moto menyukainya. Sebenarnya, gambar itu adalah bukti cinta Moto kepada istrinya, yaitu gadis Miko. Hanya saja sebelumnya, Moto selalu memanggil gadis Miko itu iblis, sehingga gambar itu pun dikatakan sebagai gambar iblis. Jadi sebenarnya, gambar itu tidaklah terkutuk,
Dan apa yang terjadi kepada pemiliknya itu kemungkinan hanya kebetulan saja. Kasan lalu memberikan gambar gadis Miko yang pertama kali ia buat kepada Jitan. これは当時試し父はいつだって Setelah mengetahui di balik misteri gambar iblis, Jitan akhirnya pergi menemui ayah Natsu. Ia pun menjelaskan kalau gambar itu hanya sebatas karena penyesalan dari pembuatnya. Entah akan dijual ataupun tidak, itu tidak akan berdampak apa-apa. Rumor adanya korban yang jatuh itu sepertinya hanya kebetulan saja. 1 tahun pun telah berlalu, Jitan pun terus saja menjalani hari-harinya sebagai pemburu iblis. Yang mana di suatu malam, ia pun berhasil menghabisi iblis wanita yang dirumorkan banyak menghabisi pria di bawah pohon sakura. Setelah menghabisi iblis itu, seorang wanita bernama Yotaka lalu menghampirinya dan memberikannya uang. Yang mana Yotaka lah yang memberikan pekerjaan kepada Jitan untuk menghabisi iblis itu. Yotaka mengatakan kalau iblis itu awalnya adalah seorang pelacur. Ia terjebak di rumah pelacuran sehingga ia harus berhubungan badan dengan pria setiap hari hingga akhirnya terkena sifilis. Karena tubuh dan pikirannya telah hancur, ia pun kini dibuang. Hal itulah yang membuatnya menjadi wanita iblis yang menghabisi pria di bawah pohon sakura. すごい人でいいじゃない駅の竹ごらい Lalu esoknya, Natsu dan Topu kini pergi ke festival untuk berjalan-jalan. Mereka pun bertemu dengan seorang pria pedagang yang dikenal oleh Topu. Pria tersebut bernama Akisu Somogeru dan juga pelanggan yang sering memesan makan di kedai Topu. Natsu yang mendengar nama Akisu Somogeru langsung menanyakan apakah memang benar itu namanya. Sebab Akisu Somogeru adalah salah satu pengrajin logam terbaik. Namun ketika ia melihat barang-barang dari Akisu, membuat Natsu kini yakin kalau Akisu memanglah tidak berbohong dengan namanya. Akisu lalu menawarkan sebuah benda kepada Natsu dan ia juga menawarkan penjepit rambut sebagai hadiahnya. Natsu yang melihat jepit rambut itu adalah barang yang asli, kini langsung saja membelinya. Malamnya, Jitan kembali lagi menjalankan pekerjaannya untuk membasmi iblis. Ketika ia menemukan iblisnya, tanpa basa-basi ia langsung saja menghabisinya. Setelah menghabisi iblisnya, seperti biasa Jitan kini mengambil imbalannya. Namun imbalan itu ia bagikan juga kepada Yotaka, sebab Yotaka lah yang memberikannya informasi kalau pria itu membutuhkan bantuannya. Sebelum Yotaka pergi, ia sempat memberitahukan Jitan kalau akhir-akhir ini ia mendengar rumor ada seorang pria yang muncul dan lihai dalam membantai iblis. Rumor itu bukanlah menceritakan tentang Jitan, melainkan orang lain yang ternyata bisa mengendalikan Shikigami. Dirumorkan juga ia biasa memakai hewan buas seperti anjing dan burung untuk memburu iblisnya. Akan tetapi itu hanyalah rumor saja dan tidak ada yang tahu apakah rumor itu asli atau tidak. Hanya saja Jitan sebaiknya berhati-hati karena sekarang ia memiliki saingan dalam menjalankan bisnisnya. Esoknya, ketika Jitan pergi ke kedai Topu, ia pun langsung diberitahukan kalau ada yang aneh dengan Natsu. Natsu tiba-tiba saja menghampiri Jitan dan mengatakan kalau Jitan adalah kakaknya dan ia sudah lama menunggunya. Jitan pun mencoba melepaskan tangan Natsu, tapi Natsu terus saja memegangnya dengan erat. Topu akhirnya menjelaskan semenjak Natsu memakai jepit rambut yang ia beli sebelumnya, tiba-tiba saja Natsu melamun dan saat tersadar kembali, Natsu mulai menanyakan kakaknya. かんざしはいお兄様 Jitan lalu mencoba meminta jepit rambut yang digunakan oleh Natsu. Namun ketika Natsu memberikannya, tak ada yang berubah dengannya. Natsu masih saja tetap seperti itu. Topu dan ayahnya menyarankan agar mereka sebaiknya menghancurkan jepit rambutnya. Akan tetapi Jitan menolaknya sebab ia tidak ingin mengambil resiko itu. Lalu ketika Sanji dan Mila datang, mereka pun terkejut melihat Natsu yang sedang memeluk Jitan. Jitan pun akhirnya menjelaskan juga kepada mereka, serta menanyakan kepada Topu di mana Natsu membeli jepit rambutnya. Topu mengatakan kalau Natsu membelinya kemarin di pasar festival dan ia membelinya kepada pria bernama Akisu Somogeru yang datang dari Kyoto. Sanji yang mendengar nama itu mengatakan kalau Akisu Somogeru itu sudah lama mati. 店でも染五郎の品はめったに入らない。それはもしや Akisu Somogeru adalah pengrajin hebat beberapa dekade yang lalu.
Bahkan di toko mereka sendiri sangat sulit mendapatkan karyanya. Sanji dan Mila pun berpikir sepertinya mendiang Akisu sudah kembali hidup sebagai iblis. Namun Ayah Topo mengatakan kalau itu tidaklah mungkin, sebab ia juga pernah bertemu dengan pria itu dan ia merasa Akisu bukanlah iblis. Karena tak punya petunjuk lain, Jitan akhirnya memutuskan untuk mencari Akisu. Jitan lalu menenangkan Natsu dan mengatakan kalau ia akan keluar sebentar tapi akan kembali menemuinya. Jitan pun kini mulai berkeliling mencari keberadaan Akisu. Hingga akhirnya Akisu sendirilah yang datang menemuinya sebab ia mendengar kalau Jitan sedang mencarinya. Akisu kemudian menunjukkan kekuatannya dan memperkenalkan dirinya kalau ia adalah Akisu Sumogeru generasi ketiga. Akisu kemudian memerintahkan para Shikigami-nya untuk menyerang Jitan. Namun Jitan pun dengan mudahnya menebas mereka semua. Para Shikigami itu terus saja bermunculan walau sudah ditebas beberapa kali oleh Jitan. Sehingga Jitan akhirnya menggunakan kekuatan tak terlihatnya. Akan tetapi karena Shikigami itu berbentuk anjing, membuat mereka masih bisa mengetahui di mana keberadaan Jitan. Jitan yang tak bisa menghindar kini menggunakan kekuatannya yang lain, yaitu kecepatan. Dengan begitu ia pun bisa menerobos para Shikigami itu dan mendekati Akisu untuk menghajarnya. Namun ketika menebasnya, ternyata itu hanyalah ilusi. Akisu pun langsung menyerang Jitan dengan Shikigami-nya, yang mana ternyata itu membuatnya berpikir kalau Jitan telah kalah. Tiba-tiba Jitan bangkit dengan keadaan tidak terluka sekalipun. Jitan menjelaskan bahwa ia sudah menyerap kekuatan Shikigami-nya itu dan kini menjadikannya kekuatannya. Ia lalu menyuruh para Shikigami itu mengepung Akisu sehingga ia tak bisa kabur. Jitan pun memberitahunya kalau ia tak akan menghabisinya asalkan Akisu harus menjawab pertanyaannya. Akisu pun bersedia menjawabnya, tapi ia ingin agar Jitan terlebih dahulu menghilangkan para Shikigami itu. Lalu Jitan kini menanyakan apakah Akisu menjual jepit rambut pada seorang gadis. Setelah mengingatnya, Akisu mengatakan kalau ia tidak menjualnya, melainkan memberikannya. Jitan menjelaskan saat gadis itu memakainya, ia malah berubah menjadi orang lain. Untuk itu ia ingin agar Akisu memberitahukan apa yang sudah ia lakukan kepada gadis itu. Akisu mengatakan kalau ia sepertinya sulit untuk menjawabnya. Namun ia mungkin bisa melakukan sesuatu pada gadis tersebut. Akisu kemudian memberitahu Jitan agar Jitan sebaiknya memberikan barang yang ada di balik kimononya. Yang mana barang itu ternyata adalah benda yang sebelumnya diberikan oleh Ayah Topo. Akisu mengatakan jika Jitan memberikannya, gadis itu pasti akan kembali. Jitan akhirnya pergi menemui Natsu dan mencoba mengajaknya untuk berbicara terlebih dahulu. Hingga Jitan pun kini mengeluarkan benda yang disebut sebagai kogai. Seketika Natsu langsung merasa senang melihat kogai itu dan mengambilnya. Saat kogai itu dan jepit rambutnya disatukan, muncullah seekor burung yang akhirnya pergi. Tiba-tiba Akisu pun muncul dan menanyakan kepada Jitan apakah semuanya sudah beres. Jitan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akisu menjelaskan kalau kedua benda itu sepertinya dibuat oleh orang yang sama, sehingga kedua benda itu bisa dianggap bersaudara. Hal itulah yang membuat Natsu memanggilnya kakak karena Jitan memiliki kogainya. Kedua benda itu sepertinya dibuat oleh Akisu generasi pertama. Akisu generasi pertama sangatlah hebat sebagai seorang pengrajin. Saking hebatnya, benda-benda yang ia buat bisa memiliki perasaan. Lalu saat Akisu akan pergi, Jitan menanyakan apakah tidak masalah membiarkannya yang seorang iblis berwujud manusia. Akisu menjelaskan bahwa ia kini tidak mempermasalahkan itu sebab Jitan adalah kenalan Topu. Karena ia juga sudah melepaskan Topu sehingga ia tidak perlu lagi menjelaskannya. Lagi pula, ia melihat kalau Jitan sama sekali tidak berbahaya. Namun yang perlu Jitan ingat adalah mereka berdua itu iblis, sehingga mereka akan selalu menjadi pihak yang diburu. Sebaik apapun Topu, sebanyak apapun Jitan menyelamatkan manusia, meski ia juga sudah mengakui mereka, tetap saja itu tak akan merubah kalau mereka adalah iblis. Untuk itu ia ingin agar Jitan harus selalu berhati-hati. Beberapa hari kemudian, Mila yang akan pulang ke rumahnya
kemudian singgah berteduh dikarenakan hujan yang sangat deras. Hingga tiba-tiba Yotaka pun juga datang berteduh di dekatnya. Mila yang melihat Yotaka langsung saja jatuh cinta. Lalu Yotaka yang merasa kalau hujan itu tak akan cepat berhenti, kemudian memutuskan untuk pergi. Namun Mila yang sudah jatuh cinta lalu menghentikannya dan menanyakan namanya. Yotaka pun memberitahukan namanya serta pekerjaannya, yaitu seorang pelacur. だから気づいた。 Hingga tiba-tiba mereka pun melihat ada sosok bayangan dari jauh. Mila merasa kalau bayangan itu sangat mirip dengan kakaknya Mita. Sementara Yotaka yang melihatnya merasa kalau bayangan itu mirip dengan seseorang di masa lalunya. Esoknya, Mila yang telah jatuh cinta kini kembali lagi menunggu Yotaka di tempat itu. Hingga tak lama kemudian, Yotaka pun datang dan menanyakan apa yang dilakukan Mila. Mila menjelaskan kalau ia hanya ingin datang menemuinya karena merasa khawatir dengan bayangan yang muncul kemarin. Lalu hujan pun kini semakin deras dan bayangan itu muncul lagi. Mila yang melihatnya kini semakin yakin kalau bayangan itu sepertinya adalah kakaknya. Sementara Yotaka malah ketakutan melihat bayangan itu sehingga Mila berusaha melindunginya. かつて寝た客のことではないのやもし。 Esoknya, Jitan yang berada di kedai tofu menceritakan bahwa ia telah gagal menghabisi iblis. Padahal ia sudah mengintainya dalam 2 malam ini, tapi iblis itu malah menghilang tepat di depannya. Ia sulit menemukan iblis itu sebab iblisnya hanya akan muncul jika turun hujan. Tak lama kemudian, Mila pun akhirnya datang ke tempat itu. Bersamaan dengan itu, Natsu dan Sanji pun juga telah datang sehingga Mila meminta agar mereka mendengarkan ceritanya, yang mana ia memberitahukan mereka kalau ia telah jatuh cinta pada pelacur yang bernama Yotaka dan ia telah bertemu dengan Yotaka selama 2 malam ini di saat turun hujan. Namun semua saran yang mereka berikan menurut Mita itu sangatlah kuno. Ia menyarankan agar Mila seharusnya berinteraksi dengan Yotaka terlebih dahulu. Jika ingin merebut hati seseorang, maka Mila harus menghabiskan waktu untuk mengenalnya. Mila juga harus bisa membuatnya bisa memahaminya, karena jika ingin mengambil hati seseorang itu, tidak ada jalan pintasnya. Sebab ia sendiri juga harus bersabar selama 20 tahun untuk bisa membawa pulang wanita terbaik. Mila yang mendengar pencerahan dari Mita, akhirnya memutuskan untuk menunggu Yotaka di tempat itu lagi. ちょっと見直したな、親父さん。どうしたオフ。俺なんかまずい。 Lalu ketika Mila telah pergi, Tofu memberitahu mereka sepertinya ada yang aneh dengan perkataan Mila. Sebelumnya, Mila mengatakan kalau ia bertemu Yotaka saat hujan. Sementara Jitan juga mengatakan kalau ia telah gagal menghabisi iblis yang muncul saat hujan. Sementara kemarin dan hari sebelumnya itu sama sekali tidak pernah turun hujan. Malamnya, Yotaku pun kini kembali lagi berteduh di tempat itu. Hingga ia pun melihat bayangan itu lagi dan mencoba mendekatinya. Untungnya Mila datang tepat waktu serta berusaha menyadarkannya. Mila menjelaskan kalau itu bukanlah orang dari masa lalunya, melainkan itu adalah iblis. Mila akhirnya maju menyerang iblis itu, tapi karena iblisnya terlalu kuat, membuat ia hampir dikalahkan. Untungnya saat itu Jitan telah datang menghabisi iblisnya. Setelah iblisnya dikalahkan, hujannya juga langsung menghilang. Lalu Jitan pun menjelaskan kepada mereka kalau iblis sebelumnya adalah sebuah penyesalan yang telah berubah wujud menjadi iblis. Kemungkinan penyesalan jiwa-jiwa masih terikat pada dunia ini yang akhirnya berkumpul dan memakai wujud itu. Tapi itu tidaklah memiliki wujud tetap dan hanya mencerminkan penyesalan terkuat orang yang melihatnya. Beberapa hari kemudian, kini mereka sedang berada di kedai tofu untuk merayakan atas Sanji yang telah diangkat menjadi penjaga toko di toko Ayah Natsu. Lalu Sanji pun mengeluarkan sebuah sake yang diberikan oleh Ayah Natsu, yang mana sake itu sekarang sedang viral karena rasanya yang enak. Namun ketika meminumnya, sake itu ternyata rasanya tidak enak. Bahkan Mila dan Jitan yang mencobanya pun merasa kalau sake itu tidaklah enak. Esoknya, saat Jitan sedang berada di rumahnya, tiba-tiba Natsu pun datang meminta bantuannya, yang mana ia memberitahukan kalau Sanji telah bertingkah aneh. Semenjak mereka merayakan acaranya kemarin, Sanji terus saja minum dan sampai sekarang ia juga pergi ke bar hanya untuk meminum saja. Natsu ingin agar Jitan menemaninya untuk pergi menemui Sanji di bar itu. Lalu ketika pergi di bar itu, terlihat semuanya sedang mabuk.
Jitan dan Natsu kemudian berusaha menyadarkan Sanji, tapi Sanji yang sedang mabuk malah mencoba menghajar Jitan, sehingga Jitan pun harus membuatnya pingsan. Jitan lalu melihat kalau orang-orang itu sepertinya sedang meminum sake yang lagi viral. Orang-orang yang ada di tempat itu kini berniat menghajar Jitan sebab Jitan juga sudah membuat kekacauan. Jitan kemudian berusaha melawan mereka semua, tapi karena tak bisa menggunakan kekuatannya, membuat ia kesulitan menghajar mereka semua. Untungnya Akisu datang membantu Jitan dan menghajar mereka semua. Setelah itu, Jitan lalu menanyakan mengapa Akisu bisa ada di daerah ini lagi. Akisu menjelaskan bahwa telah terjadi kasus pembunuhan di Kyoto dan semuanya terjadi dikarenakan mabuk setelah meminum sake yang viral itu. Setelah ia menyelidikinya, sake itu ternyata berasal dari kota ini. Lalu ketika mereka pergi melihat toko yang menjual sake itu, ternyata tokonya telah berantakan, serta pemilik tokonya telah dihabisi dan sake yang viralnya itu telah menghilang. Tiba-tiba saja dari belakang mereka muncul iblis, sehingga mereka berdua langsung saja menghabisinya. Esoknya, Jitan dan Akisu kemudian pergi ke kedai tofu. Namun Akisu merasa kesal sebab tetangga dari Jitan kerjanya hanya minum saja dan terus mabuk dari semalam. Saat sampai di kedai tofu, mereka melihat lagi beberapa orang mabuk yang sedang menggoda tofu. Jitan pun langsung saja menghajar kedua orang itu. Akan tetapi mereka masih bisa bangkit lagi, sehingga Akisu membuat ilusi agar kedua orang itu pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Jitan pun menanyakan bagaimana keadaan Sanji. Natsu mengatakan kalau Sanji sudah kembali membaik dan kemarin kemungkinan karena ia hanya terlalu banyak minum. Natsu kemudian meminta pamit untuk pulang duluan karena ia ingin membelikan ayahnya sake yang lagi viral yang selalu diminum ayahnya setiap malam. Jitan yang mendengarnya lalu menghentikan Natsu dan mengatakan agar Natsu memberitahu ayahnya untuk berhenti meminum sake tersebut sebab mereka belum mengetahui dari mana sake itu berasal. Malamnya, Jitan pun bertemu dengan Yotaka yang datang memberikannya informasi. Ia mengatakan kalau ia tidak mengetahui dari mana asal dari minuman itu. Hanya saja ia tahu siapa yang mengedarkannya di kota mereka, yaitu pedagang yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Jitan. Dan satu informasi lagi, bahwa di rumah pedagang itu sering terlihat wanita pirang keluar masuk. Menurut Yotaka, sepertinya wanita itulah pemilik dari sakenya. Jitan yang mendengarnya merasa kalau wanita pirang itu sepertinya adalah Susune. Esok paginya, Jitan dan Akisu kembali lagi mendengar tetangganya yang sedang mabuk dan mengamuk. Namun karena sudah kelewatan, mereka berdua akhirnya mengeceknya. Yang mana ternyata tetangganya itu kini telah menjadi iblis, sehingga Jitan langsung saja menghabisinya. Lalu Jitan dan Akisu kemudian mendatangi pedagang itu dan mengancamnya agar memberitahukan dari mana asal sakenya itu. Pedagang itu mengatakan kalau ia mengambilnya dari mata air yang ada di dalam hutan, dan wanita yang bekerja sama dengannya memberitahukan kalau itu bisa merusak manusia. Dan wanita yang bekerja sama dengannya memberitahukan kalau sake itu bisa merusak manusia. Jika manusia terus meminum sake itu, maka manusia akan dikuasai oleh kebencian. Pedagang itu kemudian mencoba meminum semua sakenya karena ia tidak ingin jika mereka mengambilnya. Namun setelah banyak meminum sakenya, pria itu malah menjadi iblis. Jitan pun kini menyadari kalau iblis yang ia habisi sebelumnya itu adalah pegawai dari pedagang itu. Sepertinya pedagang itu telah menyuruh pegawainya meminum sakenya untuk melihat keasliannya. Jitan akhirnya berusaha menghabisi iblis tersebut, tapi setiap kali Jitan menebasnya, iblis itu bisa menahannya karena tubuhnya yang sangat kuat. Akisu pun merasa sepertinya ada yang aneh dengan iblis itu. Padahal ia baru saja berubah menjadi iblis, tapi sudah sekuat itu. Jitan kini menyadari sepertinya Susune yang bekerja sama dengannya telah merencanakan ini semua. Ia mulai khawatir dengan ayah Natsu yang terus meminum sake itu setiap malam. Akisu akhirnya menyuruh Jitan untuk pergi memeriksanya dan ia yang akan melawan iblis itu. Saat Jitan telah pergi, Akisu langsung saja menunjukkan kekuatan aslinya, yang mana ia kini memanggil sosok kaisar Cina melalui pedangnya itu. Dengan begitu, ia pun berhasil mengalahkan iblisnya.
Di sisi lain, Jitan yang telah ke rumah Natsu berhasil datang tepat waktu mencegah iblis itu menghabisi Natsu. Natsu pun memberitahu Jitan kalau iblis itu adalah ayahnya. Jitan akhirnya maju menyerang iblisnya, tapi karena ia terus teringat dengan ayah Natsu, membuat ia kehilangan konsentrasinya. Jitan yang merasa terpojok kemudian mengambil sake itu dan meminumnya. Ia kini tanpa ragu lagi menggunakan kekuatannya walau di tempat itu masih ada Natsu. Jitan lalu memberitahu Natsu kalau ayahnya itu sebenarnya adalah ayahnya juga. Dahulu ibunya dihamili oleh iblis sehingga melahirkan anak iblis. Ayahnya yang kesal lalu mengusir anaknya itu, tapi ia sendiri ikut bersama adiknya. Ironisnya, ayahnya yang selalu membenci iblis kini malah menjadi iblis juga. Lalu dengan menjadi mode iblisnya, Jitan kini dengan mudahnya menghajar ayahnya. Jitan yang tak ingin ayahnya merasa kesakitan kini berniat menghabisinya dengan cepat. Untuk itu, ia akan menjadikan ini sebagai hadiah perpisahan mereka. 父上。 Setelah menghabisi ayahnya, Jitan lalu mencoba mendekati Natsu. Akan tetapi Natsu meminta agar Jitan menjauhinya sebab Jitan telah menghabisi ayahnya. Esoknya, Jitan dan Akisu akhirnya masuk ke dalam hutan untuk mengecek sumber mata air yang dikatakan oleh pedagang itu. Akisu lalu menanyakan apakah Jitan sudah mengetahui bagaimana sake itu bisa dibuat. Karena ia yakin pastinya tidak ada mata air sake. Jitan mengatakan pada dasarnya sake yang viral itu dibuat sama seperti sake lainnya. Sake sendiri berasal dari campuran bahan-bahan seperti buah, rempah, atau herba. Akisu kemudian menanyakan apakah sake yang viral itu dicampur dengan sesuatu yang bisa mengubah orang menjadi iblis. Dan yang melakukan ini semua, apakah wanita pirang itu? Jitan memberitahunya bahwa memang yang melakukan ini adalah wanita pirang itu. Dan seperti yang dikatakan Akisu, sake tersebut juga telah dicampur oleh sesuatu. Menurut Jitan, ia sangat yakin kalau di dasar mata air itu terdapat jasad seseorang yang mati tidak wajar. Lalu setelah jauh masuk ke dalam hutan, Akisu pun meminta agar mereka beristirahat. Namun Jitan ingin agar mereka segera menemukan sumber mata airnya. Sehingga Akisu akhirnya menyuruh Jitan untuk berjalan sendiri dan ia akan beristirahat di tempat itu. Jitan yang pergi sendirian kini berjalan jauh dan berhasil menemukan mata air itu. Jitan pun langsung saja masuk ke dalam mata airnya dan menemukan jasad, yang mana ternyata jasad itu adalah jasad Sila yang sebelumnya telah dibawa pergi oleh Susune. Jitan kini mengambil jasad itu dan mengantarkannya dengan tenang. Beberapa hari kemudian, Akisu kini datang menemui Jitan untuk berpamitan karena ia akan kembali ke kotanya. Sebab ia merasa juga situasi di kota ini sekarang sudah mulai terkendali. Karena laporan tentang orang yang melakukan kekerasan karena mabuk kini sudah menghilang. Jitan pun memberitahu Akisu agar ia juga harus selalu berhati-hati di kotanya. Karena menurutnya dalang di balik kejadian ini pastinya akan melakukan sesuatu lagi. Akisu pun mengatakan kalau Jitan tidak perlu mengkhawatirkannya. Karena di Kyoto, ia sendiri memiliki murid yang akan membantunya menghabisi iblis. Setelah Akisu pergi, Jitan kini pergi ke kedai tofu. Namun Mita mengatakan kalau tempatnya sekarang mulai sepi. Sebab Jitan juga sudah jarang datang ke tempatnya, bahkan Natsu dan Sanji juga. Kini orang yang masih terus datang setiap hari hanyalah Mila saja. Sementara itu di tempat mata air tersebut, Susune kini sedang kesal karena rencananya telah digagalkan. Ia pun berjanji akan terus menyebarkan kebencian kepada manusia. Lalu 100 tahun kemudian, seorang wanita bernama Miyaka kini sedang membersihkan sebuah kuil bersama dengan ibunya. Hingga tak lama kemudian, Jitan pun datang dan menanyakan apakah Miyaka adalah gadis Miko. Miyaka mengatakan kalau ia bukanlah gadis Miko, tapi keluarganya memang yang merawat kuil itu. Jitan lalu menanyakan apakah nama dari kuil itu. Miyaka pun menjawab kalau kuil itu bernama kuil Jitan. Seketika, Jitan langsung meneteskan air mata sebab kepala desa ternyata menepati janjinya. Sebelumnya, ketika Jitan akan pergi dari desa, kepala desa meminta maaf kepadanya karena sudah merebut Sila darinya. Ia sebenarnya tahu kalau Jitan mencintai Sila, hanya saja ia beralasankan Jitan bukan dari desa mereka sehingga ia menjodohkannya dengan anaknya. Untuk menebus kesalahannya itu, ia pun berjanji
akan membuat sebuah kuil untuknya sehingga nantinya Jitan memiliki tempat untuk pulang. 運んできてくれた。